Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review singkat untuk produk handphone dari brand Xiaomi ya, dengan seri Redmi Note 14. Ini saya beli yang versi yang terbawah, tapi dengan varian yang 256 kapasitas penyimpanannya, karena ada Redmi Note yang 4G, ada Redmi Note yang 5G, ada Redmi Note yang Pro ya, ada juga yang Pro Plus, cuma harganya lebih mahal dan kameranya juga dia lebih bagus di 200 megapiksel kalau tidak salah. Nah, ini saya beli karena memang sesuai kebutuhan, jadi nggak usah yang 5G, cukup yang 4G udah cukup, karena sebagian besar aktivitas juga pakai koneksi WiFi ya, bukan dari data provider kartu. Ini tampilan boxnya, di depan ada tulisan Redmi Note 14, kemudian ada keterangan support NFC ya, support NFC, kemudian di sini juga ada keterangan 108 megapiksel AI kamera. Untuk baterainya 5500, di sini ada segel juga, udah saya buka, dan ada keterangan jangan diterima jika segelnya rusak ya. Jadi ya buat bukti aja ke penjualnya kalau barangnya memang benar-benar baru dan belum pernah dibongkar ya. Untuk garansinya 15 bulan ya, jadi bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi 15 bulan. Kemudian ini ada spesifikasi singkatnya. Ada keterangan dibuat di Indonesia, jadi harganya harusnya lebih terjangkau lagi. Ada Redmi Note 14, dual SIM, dual standby, kemudian di sini ada 108 megapiksel. Untuk baterainya dia pakai 5500, chargingnya 33 watt turbo charging. Kalau yang 5G kalau nggak salah di 45 watt ya si chargernya. Kalau misalkan si yang Pro-nya tuh di 120, cukup besar juga kapasitas wattnya. Udah menggunakan Corning Gorilla Glass yang kelima ya, ini 120 Hz eye care display. Kemudian untuk fingerprintnya bukan di samping tapi udah di screennya atau di layarnya. Untuk variannya saya beli yang lime green 8 GB 256, karena yang 128 tuh beda 200 ribuan aja dengan yang 256. Jadi saya pikir beda atau selisih 200.000 dapat yang 256 ya, cukup menarik, cukup worth it juga untuk beli yang 256 ya. Ini dapat harga sekitar 2,6 di daerah Bandung, 2,6 dengan voucher diskon 100.000 dari Shopee ya, jadi 2,5 totalnya. Oke, kita akan buka aja. Untuk operasi sistemnya dia pakai HyperOS ya, Android juga sebetulnya. Untuk warnanya saya pilihnya yang lime green ya, jadi memang cukup tertarik dengan warna ini. Kita akan coba cek isinya. Nah, ini ada SIM ejector dengan casingnya, ada semacam casing di sini. Nah, ya ini nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga, cukup membantu ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ini bungkus-bungkusnya juga udah saya bongkar sebetulnya. Ada ucapan dari Xiaomi-nya, kartu ucapan. Kemudian di sini juga ada semacam kayak panduan quick guide-nya sama kartu garansi ya. Dan ini handphonenya kalau dilihat dari depan ya tidak ada bedanya dengan HP yang pada umumnya ya. Di sini cuma ada keterangan spesifikasi singkatnya, ada 5500, tadi udah saya sebutkan juga. Untuk prosesornya dia pakai MediaTek ya, MediaTek Helio G99 yang Ultra. Saya punya yang Redmi Note Pro 10, dia pakai Snapdragon. Kalau di sini yang seri 14 dia pakainya yang Helio ya, MediaTek Helio G99 Ultra. Saya nggak terlalu paham juga ya. Ini bukan reviewer yang fokus banget ke handphone, cuma ya pengguna sehari-hari aja. Tampilannya seperti ini ya, cukup menarik tampilan yang warna hijau ini. Ada beberapa warna kalau tidak salah. Saya lebih tertarik yang warna hijau. Untuk kameranya pun menurut saya masih cukup lah. Nggak terlalu besar. Justru kalau yang Pro itu dia di tengah-tengah cukup besar juga ya. Ukuran kameranya, karena mungkin memang dia 200 MP, kalau ini kan 108 ya. Tampilannya kita akan coba nyalakan, udah pernah saya nyalakan juga sih, setup awal juga udah pernah. Barangkali teman-teman lagi ada butuh nyari handphone ya, dan salah satunya ada di pilihan brand ini, Redmi Note 14. Dan sesuaikan kebutuhan. Kalau sekiranya nggak butuh yang 5G ya jangan beli. Yang 5G nya lumayan di harga 3 jutaan.
Kalau yang seri terbawahnya sekitar 2,3 sampai 2,4. Power by Xiaomi HyperOS. Kita coba tunggu sampai dia benar-benar nyala. Oke, sambil nunggu dia nyala, kita coba cek lagi kelengkapan lainnya ya. Untuk chargernya ini sama seperti charger yang sebelumnya saya pakai di Redmi Note Pro yang 10 ya, 33 watt. Yang 33 watt aja udah cukup cepat bagi saya, apalagi yang pakai 45, bahkan yang pakai 120 watt itu cepat banget harusnya ya. Saya ngecas biasanya kurang dari 1 jam udah penuh dengan kondisi baterai rata-rata di 40 sampai 50%-an. Ini nggak akan saya pakai sebenarnya, nggak akan saya pakai juga. Karena saya masih ada yang ini fingerprint ya, masih pakai yang Xiaomi dulu juga bisa. Oke, saya coba buka kuncinya dulu. Nah, tampilannya seperti ini, dan sebagai informasi saya ngerekamnya pakai Redmi Note yang 10 Pro ya. Jadi kebanyakan video saya itu pakai Redmi Note 10. Mungkin nanti saya coba pakai kamera dari si Redmi Note yang 14 ya. Tapi dia bukan Pro, tapi udah 108, kelebihannya itu. Kalau yang Pro-nya seri 10 itu masih di 108, tapi kalau yang biasanya di Redmi 14 ini malah yang udah 108. Oke, tampilannya kalau kita mau cek spesifikasinya juga boleh di sini. Ada pilihan tentang telepon ya. Ada penyimpanannya 256 betul, baru kepakai sekitar 27 ya, nggak sampai 30 GB. Info detail dan spesifikasi bisa teman-teman cek juga di sini. RAM-nya 8 plus 4, di total 12 sebetulnya ya. 12 GB, CPU-nya Helio G99 Ultra sesuai dengan yang tadi di luar ya, diinformasikan. Versi Android-nya 4, kemudian modelnya udah tercantum di situ ya, saya nggak paham juga. Untuk penyimpanan internalnya 256 cukup besar, ini kapasitas PC zaman dulu sebetulnya ya, 256. Bahkan sekarang pun ada SSD yang 256, cuma sekarang malah dipakainya di handphone ya. Ini saya aktifkan juga, tampilannya seperti ini, dan saya nggak banyak nge-review ya, karena belum banyak aplikasi yang saya install juga di sini. Ini aplikasi defaultnya ya, jadi belum ada aplikasi yang tambahan. Ini kita coba konekkan dulu ke wifi-nya. Nah, dia udah dual band ya, udah bisa 5G juga. Ada yang 5G, ada yang extender pun kebaca. Karena dia udah dual band 5G, ya udah kita pakai yang 5G aja. Oke, saya coba masukkan dulu passwordnya. Nah, ini udah terhubung ya, udah terhubung. Kemudian saya akan coba charging, tapi nggak pakai charger ini ya, karena nggak akan saya pakai juga. Kalau di tes udah pernah, cuma nggak akan saya pakai karena yang sebelumnya pun sama, pakai 33 watt juga. Ini bawaan Xiaomi Redmi Note 10 yang Pro-nya nih ya. Kita akan coba colokan. Nah, di sini ada keterangan isi daya cepat di atasnya ya. Ada pelindungan baterai. Biasanya tuh suka ada muncul di awal gitu dia. Coba kita cek lagi ya. Atau saya coba matikan dulu layarnya. Ya, isi daya cepat, ada keterangan Mi Turbo Charge ya. Karena memang nggak semua handphone bisa fast charging, cuma ada keterangan turbo charging di sini. Khusus untuk Xiaomi setahu saya. Jadi nggak semua handphone bisa. Dan tentunya harus support fast charging dan turbo charging juga. Saya cabut lagi ya, saya coba matikan. Oke, isi daya cepat, ada keterangan turbo charge ya, betul udah. Ini untuk fingerprintnya ada di sini. Nah, langsung kebuka. Terakhir kita akan coba pasang deh si case bawaannya ya. Jadi cukup menarik juga. Dan untuk SIM-nya ada di sini, teman-teman. Ada di sini. Kita akan coba keluarkan ya sebentar. Nah, ini ada SIM ejectornya, dan pernah saya pasang juga, udah saya pasang juga dia. Jadi dia di bawah, bukan di samping. Nah, seperti ini. Jadi antara milih satu kartu dengan SSD ya, bukan SSD, sorry micro SD maksudnya, karena dia di bagian belakang. Nah, di sini dia, jadi dia nggak memanjang. Ya, ini kan micro SD-nya bisa dipasang di sini, atau dua-duanya diisi dengan kartu.
gitu. Ini pemasangan kartunya seperti ini. Dia pakai yang kecil banget, mikro, nggak tahu apa istilahnya. Ya, tinggal dipasangkan. Untuk port chargingnya di sini ada speaker. Di atas ada satu, di bawah juga ada satu, tapi lebih banyak lubangnya. Ya, bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri kosong. Bagian sebelah sininya ada power, ada up and down volumenya. Bagian atas masih ada jack, audio jack 3,5 mili kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu ini lubang-lubang apa, nggak tahu lubang sirkulasi udara atau apanya. Untuk kamera saya nggak bisa demokan karena memang nggak terlalu paham juga ya. Paling nanti kita akan coba review di videonya aja. Video ketika ngerekam sama fotonya ya. Nah, terakhir saya akan coba pasangkan casingnya. Seperti ini. Nah, ini agak susah, sebentar saya akan coba pasang dulu. Nah, ini udah kondisi terpasang. Ya, cukup banyak tadi notifnya. Nah, ada beberapa notif, kapasitasnya juga belum terlalu banyak ya kepakainya. Ya, kalau misalkan pakai casing bawaan, ya cuma kameranya aja yang terlihat, bagian bodinya dia tertutup gitu ya. Oke, nggak banyak yang bisa saya review karena bukan reviewer khusus untuk gadget handphone seperti ini ya, tapi ya minimal buat teman-teman ada bayangan lah mau ambil yang mana. Kalau saya pribadi kebutuhannya karena nggak butuh 4G, nggak butuh 5G dan nggak butuh yang pro banget, ya udah ini pilihan yang cukup cocok buat saya. Dan saran saya ambil yang 256 aja ya karena tanggung harganya ya, nambah 200.000 dapat penyimpanan 2 kali lipatnya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.